legislatif memasuki ruang sidang. Hadirin diharap untuk berdiri. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 165 garis miring Presiden CP garis miring 2024 garis miring TA SKH antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri binti Paramanto pada hari ini Rabu 27 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada pemohon dan termohon serta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Saudara pemohon benar atas nama Bayu Saputra bin Susilo? Benar, yang mulia. Saudara pemohon, apakah Anda datang sendiri atau dengan kuasa hukum saudara? Saya datang dengan dua kuasa hukum saya, yang mulia. Saudari termohon, apakah benar dengan saudari Kartika Putri binti Paramanto? Saudari termohon, apakah saudari datang sendiri atau dengan kuasa hukum? Untuk kuasa hukum, silakan masuk ke depan dengan membawa surat kuasa dari dokter sendiri. Silakan duduk kembali. Saudara Bayu benar yang dikatakan Anda adalah istri Anda? Benar, yang mulia. Apakah Anda yakin akan bercerai dengan istri Anda? Yakin, yang mulia. Apakah Anda dengan istri Anda telah membawa rumah tangga kurang lebih selama 4 tahun? Benar, yang mulia. Kira-kira sekitar 4 tahun. Saudara pemohon dan saudari termohon, karena kedua pihak hadir dalam persidangan, maka wajib bagi saudara pemohon dan termohon untuk menjalankan mediasi. Saudara saya persilahkan memilih mediator dari dalam atau dari luar. Dari dalam, yang mulia. Baik, sidang saya tunda dulu. Silakan saudara pemohon dan saudari termohon menemui mediator yang sudah ditentukan di ruang mediasi. Dan para pemohon diperintahkan supaya hadir pada hari Minggu 1 Agustus 2024 tanpa dipanggil lagi. Dan panggilan ini merupakan panggilan resmi. Demikian sidang hari ini dimulai. Hadirin mohon berdiri. Hadirin persilakan berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini yang bertepatan pada tanggal 7 Agustus 2022 akan dilaksanakan mediasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vika Anjani CME selaku mediator dalam menangani permohonan cerai talak. Hari ini akan melangsungkan mediasi antara pemohon Bapak Bayu Saputra dengan termohon Ibu Kartika Putri. Sebelum melanjutkan, izinkan saya menjelaskan peran saya sebagai mediator. Di sini mediator bersifat netral, jadi tidak bisa mengambil keputusan. Dan seluruh keputusan ini diserahkan kepada para pihak, di mana yang berkewajiban yakni 1. Para pihak yang wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Yang kedua, para pihak mengikuti mediasi dengan etikat baik. Yang ketiga, para pihak bersama dengan mediator wajib untuk menghasilkan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh kedua peserta. Sebelumnya, apakah mengenai hal tersebut bisa dapat dimengerti? Dimengerti.
Sebelum melanjutkan mediasi, perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mulai dari pihak pemohon. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra, bertempat tinggal di Gumpang, tanggal lahir 19 Januari 1994. Saya bekerja sebagai buruh pabrik dan di sini saya bersama kuasa hukum saya, Mbak Nur Anissa Fitria. Mungkin cukup perkenalan dari saya, Bu. Baik, terima kasih untuk saudara pemohon. Selanjutnya untuk saudara termohon, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Sofia. Perkenalkan, nama saya Kartika Putri. Saya dari Sukoharjo dan saya lahir pada tanggal 5 Maret 1995. Saya di sini bekerja sebagai staf administrasi dan saya ditemani oleh kuasa hukum saya yang bernama Isani Fitra Ar-Rasyid. Baik, terima kasih atas perkenalannya untuk saudara termohon. Selanjutnya kita dapat membahas mengenai permasalahan dari kedua belah pihak. Untuk yang pertama, mulai dari saudara penggugat terlebih dahulu. Baik, Bu, terima kasih. Pada awalnya saya merupakan pasangan yang menikah pada tanggal 15 September 2020. Pada awal pernikahan kami berjalan dengan lancar dan harmonis. Namun setelah berjalannya 2 tahun pernikahan, istri saya diduga selingkuh dengan laki-laki lain. Terlebih lagi istri saya merasa tidak cukup atas apa yang saya berikan dan sering tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dan pada puncaknya, saat istri saya benar-benar terungkap selingkuh dengan laki-laki lain, istilah saya sebagai seorang suami merasa tidak dihargai lagi, dan dengan demikian alasan saya ingin bercerai dengan istri saya. Baik, terima kasih untuk saudara pemohon atas ceritanya. Untuk selanjutnya, saudara termohon bisa menceritakan. Sebenarnya sudah disampaikan bahwa benar kita menikah pada tanggal 15 September 2020. Pada saat itu pernikahan masih berjalan dengan baik hingga Februari 2022. Karena di situ saya sudah tidak lagi memberikan langkah yang sesuai dengan kebutuhan saya, dan saya tidak tahu bahwa pernikahan bukan bisa seperti itu. Baik, terima kasih untuk saudari termohon. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah pihak ini benar-benar ingin bercerai? Sudah sangat yakin. Apakah tidak ingin dihubungkan kembali, Pak? Tidak, Bu, karena saya tidak kuat lagi untuk melanjutkan hubungan dengan istri saya ini. Apalagi dengan istri saya yang sudah meninggalkan rumah lebih dari 6 bulan lamanya. Maka dengan adanya hal tersebut, saya tidak dapat memaafkan. Saya keberatan, Bu, dengan alasan yang demikian karena saya merasa bahwa suami saya sangat memojokkan saya. Padahal kenyataannya semua permasalahan ini disebabkan oleh dia sendiri, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga kami. Memojokkan seperti apa maksudnya? Saya jelas-jelas sudah memberikan keadaan yang sebagaimana mestinya. Istri saya ini selalu merasa kurang dengan apa yang saya sudah berikan kepadanya, dan seolah-olah saya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberatan, Bu, karena pada kenyataannya kebutuhan memang banyak yang tidak terpenuhi dengan langkah yang telah ia berikan. Apakah sebaiknya permasalahan ini tidak dibicarakan terlebih dahulu agar sidang ini tidak bisa dilanjutkan dan kita bisa memenuhi keinginan dari kita masing-masing? Saya bisa kembali bersama Mas Bayu, Bu, asalkan dia dapat memenuhi kebutuhan saya. Saya keberatan, Bu. Saya benar-benar menginginkan pencerahan ini karena saya sudah tidak mengharapkan adanya perbaikan dalam pernikahan ini. Baiklah, saya izin bertanya sekali lagi. Apakah dari kedua pihak ini, dari Bapak Bayu dan Ibu Kartika, tidak ada usaha untuk mendamaikan terlebih dahulu sebelum adanya mediasi ini? Sudah, Bu. Sebelumnya saya dan istri saya sudah mendapatkan bantuan dari pihak keluarga untuk menangani kami, akan tetapi permasalahan ini tidak ada perubahan atas keadaan ini. Maka dari itu saya memilih langsung untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Sudah, Bu, tapi saya tidak menerima kesanggupan pemohon untuk bertanggung jawab terhadap tuntutan saya untuk meningkatkan langkah pada saya. Maka dari itu saya menolak. Baiklah, di sini saya akan mencoba menelusuri dari pokok permasalahan ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Bayu, berapa gaji pokok Bapak per bulan itu berapa ya? Gaji saya dalam sebulan 2.500.000. Apakah ada tanggungan lagi selain istri Bapak dengan gaji tersebut? Tidak ada, Bu. Izin menanggapi Bu Mediator bahwasanya pihak pemohon tersebut tidak memiliki saudara dan beliau merupakan anak tunggal. Jadi seluruh gajinya tersebut pure untuk memenuhi kebutuhan pemohon dan termohon. Begitu Bu Mediator. Baik, terima kasih untuk saudara pemohon bersama kuasa hukumnya. Selanjutnya, saudari termohon, apakah kebutuhan Anda selama dengan Pak Bayu ini
tidak terpenuhi dan Anda masih ingat? Masih ingat Bu, kebutuhan itu seperti kebutuhan dapur, tagihan listrik, dan tagihan air serta makanan dan kehidupan sehari-hari. Baik, lantas yang Ibu sebutkan tadi, apakah tidak dipenuhi dengan Bapak Bayu? Izin menanggapi Ibu, klien kami ini beranggapan bahwa kebutuhan pribadinya itu sangat penting dan hal ini tidak dapat dipenuhi oleh saudara Bayu. Bisa tolong dijelaskan lebih spesifik lagi? Kebutuhan untuk perawatannya Bu, itu antara lain seperti bodycare dan skincare dan semacamnya Bu. Izin menanggapi Bu Mediator, menurut klien kami bahwa pihak termohon ini suka berbelanja mengenai barang-barang mewah seperti halnya sepatu dan lain-lain. Dan menurut klien kami, kebutuhan tersebut bukan merupakan kebutuhan utama. Dan dalam sehari-harinya, pihak termohon tersebut sangatlah boros dalam kebutuhannya. Jadi, hal tersebutlah yang membuatnya bahwa dirinya itu terus merasa kurang. Izin menanggapi Bu Mediator, adapun yang klien kami lakukan semata-mata merupakan kebutuhan klien kami. Adapun hal yang klien kami itu bukan suatu pembalasan, melainkan hanya kebutuhan mendasar bagi klien kami sendiri. Baiklah, di sini yang saya lihat permasalahannya terlibat pada perekonomian. Sebelumnya, kalau dapat disarankan, apakah pernikahan ini dapat dilanjutkan? Jadi sangat disayangkan apabila pernikahan ini kandas hanya karena masalah tersebut. Keberatan Bu, bahwa klien kami tetap pada putusan awal, yaitu tetap ingin menjalankan adanya suatu perceraian. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan saran terlebih dahulu ya Pak, Bu. Sebelumnya mohon maaf kepada saudara pemohon, apakah saudara ini tidak ingin mengembalikan pernikahan saudara? Saya ingin Bu, asalkan apa yang saya sebut tadi, Mas Bayu ini sanggup memberikan nafkah yang cukup pada saya. Izin menanggapi, sebenarnya klien kami bersedia untuk mempertahankan keluarganya apabila saudara tergugat itu dapat memenuhi apa yang diminta oleh klien kami. Apakah kebutuhan saudara termohon ini tidak dapat diturunkan? Misalnya membeli pakaian dan tas itu tidak rutin setiap bulannya? Tidak bisa Bu, saya merasa keberatan. Izin menanggapi Bu Mediator, mohon maaf sebelumnya pernah saya katakan bahwasanya istri dari klien kami sama sekali tidak mau menurunkan egonya untuk mempertahankan rumah tangganya. Jadi yang diinginkan dalam kasus ini hanyalah suatu perceraian. Baiklah, kepada saudara pemohon, apakah saudara ini benar-benar tidak ingin mempertahankan istri Anda? Tidak Bu, saya sudah tidak menginginkan pernikahan ini diperbaiki lagi. Apakah saudara yakin? Saya sangat yakin. Bagaimana saudari pemohon? Ya, saya tidak keberatan atas perceraian karena sudah tidak ada jalan keluar lagi di pernikahan ini. Akan tetapi tentunya apabila sudah terjadi perceraian, maka klien kami akan berada dalam masa iddah. Karenanya menuntut hak nafkah selama masa iddah tersebut. Saudara pemohon, bagaimana? Izin menanggapi Bu Mediator bahwasanya klien kami menerima segala persyaratan asalkan perceraian tersebut dapat dilaksanakan. Baik, selanjutnya untuk pihak termohon mengutarakan tuntutannya. Kami menuntut adanya nafkah iddah sebesar 5 juta dan nafkah mut'ah sebesar 1 juta. Keberatan Bu, bahwa klien kami ini gaji per bulannya sebesar 2.500.000. Bagaimana para pihak termohon? Baiklah, kalau begitu kami meminta nafkah iddah sebesar 2 juta dan nafkah mut'ah sebesar 500. Bagaimana dari pihak termohon? Keberatan Bu, dikarenakan klien kami masih ada beberapa kebutuhan yang harus dia penuhi. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit saran. Bagaimana jika nafkah iddah menjadi 1 juta rupiah dan nafkah mut'ah sebesar 500.000? Baik Bu, kami setuju dengan saran yang Ibu berikan. Baik, bagaimana dari pihak termohon? Apakah menerima saran tersebut? Baik Bu, klien kami setuju dengan usulan yang diusulkan. Baik, dari sini apakah masih ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah cukup Bu. Bagaimana dari pihak termohon? Sudah cukup Bu. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan mediasi hari ini, di mana mediasi ini tetap dilanjutkan adanya suatu perceraian dan berhasil menyepakati masa iddah sebesar 1 juta dan nafkah mut'ah sebesar 500.000. Baik, dipersilakan kepada pemohon untuk maju dan menandatangani klarifikasi. Kepada pihak termohon, silakan maju dan menandatangani kembali.
Baik, tanda tangan sudah disepakati. Untuk selanjutnya, saya akan menyerahkan kesepakatan ini kepada pengadilan agama agar perceraian tersebut dapat dilanjutkan sampai pembacaan putusan. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 165 garis miring DPD garis miring 2024 garis miring PRT antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri Rizky Parmanto pada hari ini 1 Agustus 2024 menyatakan dibuka dan tertulis dan majelis hakim memasuki ruang persidangan. Dan ini dimohon untuk berdiri. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 165 garis miring PDT-TP garis miring 2024 garis miring PASKH antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri binti Parmanto pada hari ini Minggu 1 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan laporan hasil mediasi dan permohonan saudara pemohon dan termohon sebaiknya berjalan saja dari hubungan rumah tangga. Yang mulia kita berdoa. Berdasarkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2024, bahwa hasil mediasi yang dilaksanakan oleh pemohon adalah berdasarkan keterangan mereka. Maka sudah akan dilakukan dengan Saudara pemohon, apakah saudara tetap dengan permohonan saudara atau akan memperbaikinya? Tetap yang mulia kita berdoa. Baiklah, untuk permohonan atau kuasanya bisa membaca surat permohonan. Surat permohonan nomor 165 garis PDP garis 2024 PA.SH Sukoharjo 1 Agustus 2024 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo. Hal permohonan cerai talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertanda tangan bersama kami Bayu Saputra bin Susilo, tempat atau tanggal lahir Sukoharjo 19 Januari 1994, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, alamat 2 RT 1 RW 2 Desa Bilang, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai Pak kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo. Hal permohonan cerai talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertanda tangan bersama kami Bayu Saputra bin Susilo, tempat atau tanggal lahir Sukoharjo 19 Januari 1994, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, alamat 2 RT 1 RW 2 Desa Bilang, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini, pemohon tidak mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap Kartika binti Parmanto, tempat tanggal lahir Sukoharjo 5 Maret 1995, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
tanggal 15 September 2020. Kedua, bahwa setelah melakukan perkara tersebut, pemohon dan pemohon bertempat tinggal bersama dan sudah bergaul. Namun belum dikaruniai anak. Dan ketiga, bahwa setelah pernikahan berlangsung, suami istri bahagia dan harmonis dalam hubungan rumah tangga. Dengan ini, yang satu mengabulkan permohonan pemohon sebelumnya, dua mengabulkan jadinya alasan baik kepada pemohon yang ketika Putri Karnanto terhadap pemohon Bayu Saputra Bisnisio. Yang ketiga yang menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsidi dan alasan pada satuan sekolah mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian pemohon diajukan atas perhatian dan keadilannya kedua pada sekolah kami. Bagaimana saudari termohon, apakah sudah mengetahui atas isi permohonan dari suaminya? Sudah yang mulia. Kepada saudari termohon, saudari sudah siap menjawab permohonan atau saudara pemohon dan akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Belum yang mulia, nanti jawaban akan disampaikan secara lisan oleh kuasa hukum saya. Baik, selanjutnya adalah jawaban dari termohon. Maka untuk memberikan kesempatan kepada pihak termohon, maka sudah ditunda sampai hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan jawaban. Silakan untuk para hadirin dapat hadir di hari tanggal tersebut. Demikian pada hari ini ditunda. Dalam pemeriksaan perkara perdana nomor 165 garis miring PDZP garis miring 2024 garis miring TKPASK antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri binti Karnanto pada hari ini Selasa 13 Agustus 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Untuk para pihak dan atau kuasanya agar dipanggil memasuki ruang persidangan. Apakah sudah siap dengan jawaban atas permohonannya? Baiklah, kepada kuasa hukum pemohon, saya persilakan memberikan jawaban atas isi permohonan. Selanjutnya disebut sebagai permohonan dari perkara nomor 165 PDZP garis miring 2024 garis miring PASK
bahwasanya dianggap dan dikembalikan dalam perkara ini yang berbeda antara telah melakukan dalam eksepsi besar menerima dan mengajukan dua mengadili dan memeriksa saat permohonan pemohon dua menolak segala alasan yang diajukan pemohon sebagai alasan untuk bercerai tiga menolak bahwa yang dikatakan oleh sahabat pemohon itu tidak benar dan mencamarkan nama baik pemohon sidai apabila majelis seperti yang peradilan akan bersikap tidak terkait dengan keputusan yang seadil-adilnya bersama oleh pemohon Bagaimana saudara pemohon atas jawaban dari istri Anda? Apakah Anda akan menjawab secara lisan atau tertulis? Secara tertulis yang mulia, yang melaksanakan oleh kuasa hukum saya. Baiklah, apakah sudah siap replik pemohon? Ini yang mulia. Baik, untuk selanjutnya adalah replik dari pemohon. Maka untuk memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah sidang ditunda sampai hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan replik. Silakan untuk para pemohon dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian hari ini ditunda. Jadi ini silakan. Jadi ini mohon mengikuti. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 165 dari Sering PDTSTP dari 2024 dari Sering CATSK antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri Indi Marmanto pada hari ini Jumat 16 Agustus 2024 dinyatakan membuka dan tertutup untuk umum. Majelis hakim masukin sudah. Hadirin ini laporan kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 165 garis miring PDTSTP garis miring 2024 garis miring KASK antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri Binti Marmanto pada hari ini Jumat 16 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana saudara Bayu untuk jawaban? Apakah sudah disiapkan? Baik. Silakan untuk pemohon atau kuasanya bisa membaca repliknya. Replik pemohon. Perkara nomor 195 dari PDTSTP dari 2024 dari PATSK kepada keterangan majelis hakim pemeriksa perkara nomor 165 dari PDTSTP dari 2024 dari PATSK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat atas jawaban termohon yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu. Dengan ini untuk atas nama pemohon dalam perkara nomor 165 dari PDTSTP dari 2024 dari PATSK dengan repliknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara
oleh termohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya majelis hakim memeriksa perkara berkenaan dalam pokok perkara formulir 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, 2 membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, subsidiar memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukoharjo 16 Agustus 2024. Kuasa hukum pemohon Beransa Hidayat Esmail. Bagaimana saudara termohon? Apakah ada tanggapan atas replik yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon? Untuk jawaban atas replik, pemohon, apakah sudah siap untuk dijawab? Belum yang mulia, bahwa replik dari saya yang disampaikan oleh kuasa hukum saya sedang ditulis, namun saat ini belum ada yang mulia. Untuk selanjutnya adalah replik dari termohon. Maka untuk memberikan kesempatan dalam pembuatannya, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan publik. Silakan untuk para pemohon dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdagangan masa undang-undang antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri binti Parmanto hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024 dinyatakan membuka dan tutup. Majelis Hakim masuk di ruang persidangan. Ini mohon berdiri. Dalam pemeriksaan perkara terdata nomor 165 garis miring PDP garis miring 2024 garis miring CA SK antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri binti Parmanto hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Bagaimana saudari termohon untuk bukti apakah sudah disiapkan? Silakan untuk termohon untuk bukti apakah sudah disiapkan? Silakan untuk termohon atau kuasanya bisa membaca buktinya. Atas nama
Kepada saudara pemohon, apakah ada tanggapan mengenai duplik yang disampaikan oleh pemohon? Baik, untuk sidang selanjutnya yakni pembuktian. Persidangan ditunda sampai pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 dengan agenda pembuktian. Untuk pemohon dan termohon pada tanggal tersebut, silakan untuk menghadap ke persidangan pada tanggal tersebut dengan masing-masing membawa 2 saksi. Silakan untuk para pemohon dan termohon dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pembuktian pemeriksaan perkara perdata nomor 165/P-P-2024/PA-PA antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri binti Parmanto pada hari ini Jumat 23 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 165/PDD-P-2024/PA-SKH antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri binti Parmanto pada hari Jumat ini 23 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada pemohon dan atau kuasanya dipersilakan masuk di ruang persidangan. Untuk para pihak, apakah saksi-saksi sudah disiapkan? Untuk saksi supaya dihadapkan di ruang persidangan. Saksi-saksi dari Bapak Bayu Saputra bin Susilo dan Ibu Kartika binti Parmanto dipersilakan masuk di ruang persidangan. Silakan untuk kedua saksi pemohon dan dimohon berdiri dan maju ke depan untuk disumpah dan mohon untuk mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, para saksi dipersilakan untuk
Saudara saksi atas nama Bintoro bin Joko, apakah saudara saksi kenal dengan Bapak Bayu dan Ibu Kartika? Saya pernah kerja Pak Bayu. Apakah saudara Bintoro hadir dalam pernikahan mereka berdua? Jadi yang mulia, Berapa jarak rumah Anda dengan Pak Bayu dan Ibu Kartika? lumayan jauh yang mulia, sekitar jarak 6,4 km. Bagaimana keadaan rumah tangga mereka berdua yang Anda tahu? Setahu saya, alhamdulillah baik-baik saja yang mulia. Rumah tangganya rukun dan harmonis. Akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan yang mulia. Untuk hakim anggota, apakah ada pertanyaan untuk saksi-saksi? Saudara saksi, apakah Pak Bayu dan Bu Kartika sudah mempunyai keturunan? Belum yang mulia. Apakah saudara tahu bahwa para pihak ini hendak bercerai? Tahu yang mulia. Apa yang membuat saudara mengetahui bahwa mereka hendak bercerai? Malam itu saya mendapati termohon sedang makan berdua dengan laki-laki yang lain yang mulia. Dan terlihat romantis yang berada di rumah makan berzin-izin. Baiklah, dari saya cukup yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia, pada saat saya melihat termohon makan malam bersama laki-laki lain, saya sempat mengotonya dan meminta kepada termohon. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Apakah saudara membawa bukti foto? Bahwa yang mulia, Mohon untuk membawa bukti foto tersebut di hadapan saya. Baik, terima kasih untuk saudara Bintoro. Selanjutnya kepada saudara saksi atas nama Wardana bin Selamat. Apakah saudara saksi kenal dengan Pak Bayu dan Ibu Kartika? Ya, yang mulia, saya kenal dengan pemohon. Saya sahabat pemohon dan saya rekan kerja pemohon. Apakah saudara tahu kenapa Anda dijadikan saksi di persidangan ini? Tahu yang mulia, karena kami kemarin pemohon mendatangi saya mengenai permasalahan di keluarga hidupnya bahwa si pemohon ini mengajukan saya salah karena mengetahui sang istri selingkuh yang mulia. Untuk hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Lalu apakah Anda pernah melihat atau mendengar pertengkaran oleh para pihak ini? Karena yang mulia saat itu saya mau ke rumah pemohon pada sore hari, namun kedua pihak ini sedang bertengkar dengan suara yang keras. Kemudian saya tidak langsung masuk rumahnya, namun saya mendengarkan pertengkaran tersebut dari luar rumah. Dan kemudian setelah pertengkaran selesai, saya langsung kembali ke rumah saya. Selain itu, apakah saudara tahu mengenai penyebab perpisahan kedua pihak ini? Ya yang mulia, saya pernah kedapatan melihat istri pemohon ini keluar dengan pria lain yang mulia. Apakah saudara langsung melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak pemohon? Ya yang mulia, saya langsung memberikan foto kepada pihak pemohon ketika si pemohon sedang dijemput oleh laki-laki lain. Apakah saudara membawa foto bukti dari ibu tersebut? Membawa yang mulia. Baik, saudara dipersilakan melaporkan dan memberikan bukti foto kepada saudara. Baik, pertanyaan saya sudah cukup. Untuk saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup yang mulia. Baik, kepada pemohon, apakah ada yang ingin disampaikan kepada saksi dari pemohon? Baik, saksi-saksi dari saudara pemohon dapat meninggalkan ruangan sidang. Untuk para saksi dari saudari Kartika Putri Binti Tarmanto dapat dihadirkan di ruang persidangan. Silakan untuk kedua saksi dari termohon dapat berdiri dan maju ke depan untuk disumpah dan dimohon untuk mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Untuk saksi tergugat benar dengan saudara Sumitro Bintitan. Saudara saksi atas nama Sumitro, apakah saudara saksi kenal dengan Pak Bayu dan Ibu Kartika? Apakah saudara hadir dalam pernikahan mereka berdua? Baik, kepada hakim anggota, apa ada ingin ditanyakan? Apakah Anda mengetahui hubungan pemohon dengan pemohon? Tahu yang mulia, mereka adalah suami istri. Apakah saudara mengetahui bahwa mereka tidak melakukan perceraian? Tahu yang mulia, dikarenakan termohon sering bercerita kepada saya bahwa pihak termohon sedikit dalam pihak pemohon sedikit dalam memberikan nafkah. Apakah nafkah yang diberikan itu pemohon untuk pihak pemohon? Tahu saya ya, karena termohon juga bercerita bahwa nafkah dari pemohon memang kurang sehingga tidak bisa menjadi kebutuhan. Lalu apakah saudara tahu bahwa saudari termohon telah berselingkuh dari suaminya? Tidak tahu ya. Mungkin dari saya sudah cukup seperti itu. Kepada saudara saksi satu, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Baiklah, untuk saksi dua, benar atas nama Mas Ruri bin Sadikin. Baiklah, untuk saksi dua, apakah saudara mengenali kedua pihak ini? Yang mulia, kami mohon kepada saya. Baik, untuk hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi Anda mengetahui mengenai kondisi keluarga dari pemohon dan pemohon. Tahu yang mulia bahwa mereka tidak bercerai. Apakah saudara saksi mengetahui apa yang menyebabkan perceraian tersebut? Tahu yang mulia, karena saya sering mendengarkan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang diawali emosi pemohon. Lalu, apakah saudara mengetahui apa yang menyebabkan pemohon meminta pihak termohon? Tahu yang mulia, karena pihak pemohon sering mengeluh dalam hal kekurangan masalah dari pemohon dan membandingkan gaji antara pemohon dan termohon, sehingga membuat pihak pemohon marah yang mulia. Baiklah, cukup dari saya. Baik, kepada saksi dua, apakah masih ada hal yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Kepada pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dari termohon? Untuk para saksi, saya persilahkan meninggalkan ruang persidangan. Karena pemeriksaan saksi sudah selesai, maka untuk para saksi dipersilahkan untuk meninggalkan ruang persidangan. Untuk selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim. Maka untuk memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah sidang ditunda sampai tanggal 30 Agustus 2024 dengan agenda penyerahan kesimpulan. Silakan untuk para pemohon dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini ditunda. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup.
Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 165/PDTP/2024/PA-SKH antara saudara Bayu Saputra Susilo melawan saudari Kartika Putri Dini Parmanto pada hari Jumat 30 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 165/PDTP/2024/PA-SKH antara saudara Bayu Saputra bin Susilo melawan saudari Kartika Putri Dini Parmanto pada hari ini Jumat 30 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah penyerahan kesimpulan. Apakah kesimpulan sudah siap? Silakan para kuasa hukum untuk menyerahkan berkas kesimpulan. Untuk selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim. Maka untuk memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah, sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 17 September 2024 dengan agenda penyerahan kesimpulan. Silakan untuk para pemohon dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini ditunda. Demikian sidang hari ini ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 165/PDTP/2024/PA-SKH antara saudara Bayu Saputra bin Susilo dengan saudari Kartika Putri Dini Parmanto pada hari ini Selasa 17 September 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Apakah para pihak sudah siap? Putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai taraf antara lain Bayu Saputra bin Susilo Danik 198500711313445, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 19 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Gumpal, RT 1 RW 2, Desa Gumpal, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Anissa Fitria, SHMH sebagai advokat, berkantor di Perum Fajar Indah, Baturan,
RT 1 RW 2 Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan kode pos 57171. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 112 SKK 9/2024 tertanggal 1 Agustus 2024 dengan pemohon lawan Kartika Putri Gendri Armanto dengan NIK 1985007113444. Tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 5 Maret 1995. Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan staf administrasi perkantoran, bertempat tinggal di Bucangan RT 1 RW 2 Desa Bucangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isnadi Ibrahim Rasid SHMH sebagai advokat bertanya di Perum Tirtamaya nomor 3 Wanibati Sukoharjo dengan kode pos 5717. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 113/9/2024 tertanggal 5 Agustus 2024 disebut sebagai termohon. Petitum tentang mengabulkan permohonan cerai pemohon menimbang bahwa perihal petitum tentang mengabulkan permohonan cerai majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan petitum pemohon mengenai hilangnya kerukunan rumah tangga dan perkiraan terjadi yang dialaminya karena pertengkaran yang baru terjadi walaupun sudah diperbaiki, namun pihak termohon mengingkari janjinya untuk tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan melakukan maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sesuai ketentuan hukum pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa karena permohonan pemohon telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian pertama antara pemohon dan termohon, maka dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf C KHI perkawinan pemohon dan termohon harus diputuskan dengan menjatuhkan talak petitum tentang menjatuhkan talak terhadap termohon menimbang bahwa perihal petitum tentang menjatuhkan talak terhadap termohon, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa termohon bersalah karena sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dan sudah berselingkuh dengan laki-laki lain. Majelis hakim berargumen pada hakikatnya seorang istri berkewajiban memutuskan melayani suaminya bertahan dan menghargai suami pada sebagai kepala rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 83 KHI bahwa termohon menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dengan pemohon, maka majelis hakim patut menetapkan perceraian yang selanjutnya dilakukan salah satu bain yang sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf A dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf A dan F. Pertimbangan petitum ex officio menimbang bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan biaya perkara ini dikeluarkan kepada pemohon, mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak satu bain sudro kepada pemohon Kartika Putri Gendri Armanto terhadap pemohon Bayu Saputra Dwi Susilo. 3. Menyatakan permohonan oleh pemohon dapat diterima. 4. Membebankan kepada pemohon untuk memberikan nafkah idah dan nafkah mu'ah kepada termohon sesuai kemampuan pemohon. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000. Menutup, demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Jumat tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah.
oleh Al-Fatihah Yakusuma SHMH sebagai Ketua Majelis, Iman Amelia Azhara SHMH, dan Nabila Sina Alum SHMH sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Mutiara Hikmah SHMH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan para saksi. Perincian biaya: 1. Biaya pendaftaran sebesar 30.000, 2. Biaya PNBP sebesar 30.000, biaya proses 75.000, 4. Biaya panggilan 500.000, 5. Biaya jumlah saksi 100.000, 6. Biaya pemberitaan putusan 100.000, 7. Biaya redaksi 10.000, 8. Biaya materai 10.000. Dan total dari seluruhnya adalah Rp855.000. Setelah mendengar dan melihat serta dengan bukti-bukti serta musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim, maka mengabulkan permohonan talak 1 Bayu Sugro untuk seluruhnya. Demikian pembacaan putusan oleh majelis hakim sudah selesai. Mulai sekarang Bapak Bayu dan Ibu Kartika sudah sah bukan suami istri, tetap menjadi saudara yang baik. Hubungan suami istri memang berakhir, tapi untuk hubungan sama saudara tidak begitu. Silakan menjalankan hubungan kalian masing-masing. Untuk selanjutnya silakan para Bapak Guru mengomunikasi dan menyelesaikan administrasinya. Baik, sidang dengan nomor perkara 165/PDT/2024/PASK dinyatakan ditutup.